Baik, saya persilakan kepada Pak Indra untuk memulai pelaksanaan peer teaching. Ya, terima kasih Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dioti, dan kepada Bapak Mahrani yang telah memberikan saya kesempatan untuk berteaching pada sore hari ini. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Muhammad Indra Yuliansyah. Saya bertugas di SDN 265 Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini saya mengajar di kelas 4. Mohon izin untuk melaksanakan perteaching. Ya, terima kasih dan mohon izin kepada teman-teman untuk memulai sesi perteaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tegang nggak apa-apa Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sore, baik Pak. Baik Sudah baik ya? Iya Pak. Coba di sini kepada ketua kelasnya Bapak Mas Udin. Siapa yang tidak hadir? Tuh, Aulia Pak, dia belum datang, mungkin terlambat. Oh iya, tadi Bapak dapat kabar dari orang tuanya Ananda Aulia ya, katanya lagi ada keperluan keluarga. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat. Sudah siap untuk belajar pada sore hari ini? Siap. Semuanya semangat ya. Ikutin Pak Indra ya, tepuk semangat. Sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Baca doa dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillah. Selesai. Ya. Anak-anak, mau belajar apa hari ini? Oke, Bapak mau langsung buka hal yang akan Bapak tayangkan ya. Ya, mohon izin sebentar. Ada teknis sebentar. Sebentar ya anak-anak ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan melaksanakan kegiatan pembiasaan. Biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dikarenakan tadi sudah sama Bapak Guru yang sebelumnya, yaitu teman Pak Indra dari Bali ya. Bagus gak nyanyinya tadi? Bagus Pak, ganteng juga dia Pak. Iya dari Bali ya. Gimana? Anak-anak sudah tampil? Lagu apa ini? Sudah, Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Bapak mau tanya dulu, lagu Indonesia Pusaka ini ciptaan siapa? Ismail Marzuki, Pak. Oke, anak-anak Pak Indra punya alat musik nih. Namanya alat musik apa ya? Gitar. Alat musik melodis. Kita bernyanyi kalau Bapak sering memutar video tapi tampilannya tidak asik ya. Sekarang Bapak akan main bareng bersama Ananda seluruhnya. Mungkin suaranya agak delay sedikit, tidak apa-apa ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka bersama-sama ya. Boleh ikutin Pak Indra. Indonesia Indonesia
Ya, walaupun agak diraih sedikit, tetap asik ya nyanyi ya. Oke, anak-anak, murid Pak Indra semuanya, kemarin kita udah belajar tentang tema 6, cita-citaku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya, subtema 1, hebatnya cita-citaku. Di sini kalian punya cita-cita tidak? Punya. Punya, Cita-citanya seperti Aida jadi guru. Saya, Pak. Iya, Bu Jumiati. Iya, Pengen jadi guru nggak? pengen jadi guru SD saya, Pak. Amin. Semoga jadi guru yang profesional ya. amin. Amin, Pak. Amin. Sertifikasi pendidiknya, amin. Semuanya ya yang ada di sini ya. Amin, Pak. Amin. Selanjutnya, Bapak mau tanya yang waktu kecilnya dulu pengen bercita-cita ingin jadi dokter. Ada nggak? Saya jadi polisi. Iya, biar bisa nyulik temennya ya. Iya, Bapak punya puisi nih. Bisa obati anak-anak. orang tua. Iya. Bapak punya puisi tentang dokter. Di sini siapa yang jago membacakan puisi? Udin, Pak. Coba Ananda Udin, kita membacakan puisi yang Bapak tampilkan. Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Bapak persilakan kepada Ananda Mas Udin. Cita-citaku adalah ingin menjadi dokter. Aku harus belajar agar bisa menggapai cita-cita itu. Aku ingin menjadi dokter karena dapat menyembuhkan orang sakit. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menggapai cita-citaku. Agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluargaku. Karya M. Ridwan Hafiz. Wow, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Ananda Mas Udin. Oke. Dari puisi yang dibacakan tadi menceritakan tentang cita-cita Ananda Mas Udin ingin menjadi dokter. Kamu jadi polisi, Pak. Anak yang lagi sakit. Ya. Oke, Ananda semuanya, Bapak punya pertanyaan. Yang bisa jawab, acungkan tangannya ke atas ya. Pertanyaan pertama, sebutkan judul puisi di atas. Ya, Pak Arsa. Cita-citaku, Pak. Cita-citaku, pintar, tepuk tangan buat Pak Arsa. Ore. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa nama penulis puisi di atas? Ayo langsung jawab. M. Ridwan. Ya, wow, karena semuanya pintar, semuanya ikut jawab. Tepuk tangan buat semuanya. Pertanyaan ketiga, apa cita-cita dari penulis di atas? Jadi dokter. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan penulis puisi itu untuk meraih cita-citanya? Belajar, Pak. Belajar. Pinter kalian juga, kalau ingin jadi dokter, mendapatkan hal yang kalian cita-citakan,
harus banyak belajar. Belajar. Iya, kita lanjut ya, maaf. Ada teknis sebentar. Bapak mau mengajarkan bagaimana cara mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Iya, di sini ada puisi ciptaan karya dari Angga Gustiawan. Judulnya Aku Sang Penari. Di sini sebelumnya ada yang mau bantu Pak Indra tidak untuk membacakan puisi ini? Oka. Coba Ananda Oka bantu Pak Indra yuk. Iya, Pak. Aku sang penari. Aku sang penari. Menampakkan gerak luka hati. Tangis ratap anak duniawi. Jadi penghibur di balik topeng tipu diri. Aku sang penari. Mengais rejeki di atas panggung api. Panas pijakan lentera mimpi. Peraih angan di bentang pelangi. Habis terkikis di akhir pijar mentari. Aku sang penari, gerakan elok irama kecapi, tersandung pada kemampuan diri, terlena pada waktu misteri, yang takkan habis dimakan usia. Jauh sepak terjang tak terjangkau, air mata beku terurai, tak akan mampu tundukkan gemerlap memukau. Di panggung aku hidup, di musik aku mati, karena aku adalah sang penari. Wow, bagus sekali penghayatannya. Tepuk tangan untuk Ananda Oka. Iya, Pak. Saya penari juga. Oh, Bu Oka suka nari. Coba di sini siapa lagi yang suka nari? Bu Atit suka nari. Jaipongan ya? Iya, Pak. Iya, Bu Oka. Pak Indra belum pernah ke Bali. Kayaknya Bu Oka bisa nari pendet ya. Iya, tari joget, Pak, yang ada ngibing-ngibing itu loh, Pak. Wow, kapan-kapan kalau Bapak ke Bali, nari depan Pak Indra ya. Iya, Pak Pertunjukannya Indra. ya. Iya, Bapak suka sama hal yang berbau budaya seperti itu. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan lagi anak-anak. Sebutkan judul puisi di atas. Siapa? Iya. Aku sang penari. Saya, Pak. Aku sang penari. Iya. Iya. Aku sang penari. Semuanya ikut menjawab ya. Nomor 2 Nomor 2 pertanyaannya. Siapakah penulis puisi tersebut? Angga Selanjutnya, terdiri atas berapa baitkah puisi tersebut? Ayo dihitung. Iya, pinter. Ada bait ya. Bait yang pertama, aku sang penari sampai topeng tipu diri. Dan selanjutnya, pernah belajar kan di pertemuan sebelumnya bersama Pak Indra? Iya, Pak. Iya, masih ingat, Pak. Pertanyaan berikutnya, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Ayo dihitung. 12. Ayo sudah dihitung? Iya, 19. 19. Belum dibantu ya, murid-murid di sini pada pinter ya. Pak Indra lupa dibantu, terima kasih. Selanjutnya bercerita tentang apakah dalam sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut? Penari, Pak. Tentang ketika seorang penari yang menceritakan tentang kehidupan mengikuti eloknya irama kecapi. Itu semuanya. Iya. Sekarang kita menambah wawasan ya. Sebelumnya Bimo ingin bercerita sendiri tentang cita-cita yang tadi. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, ada yang cita-citanya ingin menjadi penari. Ya, sebentar. Ada yang jadi penari ya. Nah, untuk menjadi hal yang kita cita-citakan, kita itu harus berubah. Mungkin Anda semuanya saat ini masih menjadi anak-anak dan kalian itu harus bertransformasi menjadi orang yang dewasa. Dan ternyata yang bertransformasi atau yang berubah
tidak hanya manusia yang tadinya anak kecil menjadi dewasa, hewan juga bisa berubah anak-anak melalui sebuah fase yang disebut, ada yang tahu nggak fase apa perubahan pada hewan itu? Daur hidup. Iya. Dari hidup, Pak. Metamorfosis dalam daur hidup Hewan. tahu kan metamorfosis? Iya, coba metamorfosis itu ada berapa macam? Dua, Pak. Metamorfosis apa aja? Sempurna. Tidak Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, pintar sekali. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Bapak punya contoh nih. Ada daur hidup katak. Tahu katak? Tahu, Kodok, Pak. Pak. Contoh ya. Bangau. Yang berisi ular, Katak Pak. melalui fase hidup dengan metamorfosis yang sempurna, dimulai dari telur, berudu, kecebong, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Dan katak ini disebut amfibi karena hidup di dua alam. Waktu telur dan berudu, katak itu hidup di air dan bernapas menggunakan setelah menjadi katak, bernapas menggunakan Paru-paru. ya, paru-paru dan kulit ya. Pintar. Selanjutnya Bapak ada daur hidupnya nyamuk. Di sini banyak nyamuk nih dibantu anak-anak. Di sana banyak nyamuk gak? Banyak. Harus bersih, tidak boleh ada genangan air supaya tidak ada nyamuk bertelur. Nih fase hidup nyamuk. Dimulai dari telur ke larva. Kalau kalian sering menyimpan air yang tergenang seperti itu, akan dijadikan tempat bertelur oleh nyamuk. Jadi pupa dan akhirnya jadi nyamuk dewasa dan menggigit kalian, menghisap darah kalian. Ih, gatel ya. Selanjutnya Bapak ada daur hidup lalat. Dimulai dari telur, larva, atau belatung ya. Suka jijik ya lihat belatung ya. Terus ada pupa dan menjadi lalat dewasa. Di sini Bapak punya contoh metamorfosis tidak sempurna. Ya, Bapak punya daur hidup kecoa nih. Bapak juga dulu sempat lupa ya ditanya ibu dosen daur hidup kecoa. Pertama ada telur menjadi nimpa dan jadi kecoa Dewasa. dewasa. Oke, ini Bapak punya gambarnya ya. Selanjutnya ada daur hidup capung. Ada yang mau bantu Pak Indra nggak menyebutkan daur hidup capung? Saya, Pak. Ya, Pak. Boleh, coba bisa, Pak. Bapak Arsa. Capung dewasa. Ya. Telur, capung, nimpa, capung dewasa. Wah, pintar sekali. Coba Ananda Arsa, Bapak mau tanya, selama jadi nimpa, capung itu tinggalnya di mana ya? Masih di sawah, Pak. Oh, di sawah, di dalam air ya. Setelah Iya, dewasa Pak. kemana, Pak? Naik Ini pati biasanya, Pak. Waktu kecil mah berenang, raya dan sudah dewasa, sudah berubah, bisa terbang ya. Kalian juga pasti bisa menggapai cita-cita kalian nanti. Amin. Selanjutnya ada jangkrik ya. Bunyi jangkrik gimana ya? Jangkrik bos, ya kayak gitu ya. Bapak pernah nonton filmnya dulu. Dari telur menjadi nimpa dan jadi jangkrik dewasa, hampir sama ya. Ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian mengenai membuat puisi. Ini tugasnya perorangan. Tolong perhatikan tugas yang akan Bapak berikan. Dikarenakan muridnya Pak Indra jauh di seluruh Indonesia, Bapak tidak punya ongkos untuk membagikan LKPD-nya. Jadi tolong dikerjakan di kertas 1 lembar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Tolong dikerjakan sekarang. Yang tidak mengerjakan Bapak hukum. Siap. Hukumannya nyanyi di depan. Pertama, bayangkan cita-cita kalian, kemudian ceritakan kehebatan cita-cita tersebut, ceritakan bagaimana cita-cita kalian akan berguna bagi orang lain di sekitar kalian.
Yang kedua, tolong baca Ananda Liza. Saya, Pak. Tolong Tentukan, baca instruksi yang kedua. ya, Pak. Tentukan beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kalian miliki. Pintar. Yang ketiga, coba Ananda Lucy. Rangkailah gagasan tersebut sehingga menjadi sebuah puisi yang utuh. Oke, pintar. Coba yang keempat, Ananda Saiful. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima yang hampir serupa. Pintar. Yang kelima, tolong baca Ananda Atip. Tulislah puisi kalian di buku tugas. Iya, nomor 6, tolong bacakan Ananda Mas Udin. Iya, Ananda Tri, tolong bacakan. Bacakan puisi kalian kepada teman sekelompok kalian. Pak, tadi kenapa katanya Pak Guru kerja sendiri ini kon ditampilkan di kelompok, Pak? Iya, Bapak lupa ya. Kita berkelompok aja, satu kelas ini adalah satu kelompok ya, anak-anak semuanya. Bapak kasih waktu kalian selama 5 menit untuk membuat sebuah puisi tentang cita-cita kalian. Sudah siap puisinya? Tolong bacakan setelah ini ya. Ya, Pak. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat puisi. Silakan ditulis puisinya. Iya, waktunya 4 menit lagi. Ada yang sudah selesai puisinya? Cukup 1 bait aja ya. Iya. Oh, Bapak Mas Udin izin ke belakang boleh. Ayo, lagi sibuk bikin puisi ya? Lagi mikir, Pak. Lagi mikir. Ya, puisinya yang sederhana saja tentang cita-cita Ananda semuanya. Ada yang sudah? Ya, Bapak masih ada waktu 3 menit lagi. Yang puisinya paling bagus, Bapak kasih hadiah. Terutama untuk Ananda Oka dan Ananda Arsa ya. Oh iya, Bu Lucy. Sudah selesai, Ananda Lucy sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, coba silahkan bacakan puisinya di depan teman-teman semuanya. Iya, Pak. Hari ini aku belajar. Esok aku belajar. Lusa pun aku belajar. Karena aku ingin menjadi guru. Orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan aku ingin menjadi guru. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan dulu buat Ananda Lucy. Bapak doakan semoga Ananda Lucy sudah besar nanti menjadi guru ya. Guru yang memiliki sertifikat pendidik ya. Iya, amin. Memiliki sertifikat pendidik bersamaan sama Pak Indra ya, Bu Lucy ya. Amin, amin, Pak. Amin, kita lulus bersama-sama. Amin, insya Allah. Selanjutnya siapa lagi yang ingin membacakan puisinya? Iya, Ibu Oka. Silakan Ibu Oka. Terima kasih Pak Indra. Saya akan membacakan puisi cita-cita saya. Pelukis, itulah cita-citaku, itulah mimpiku, bekerja keras selalu. Siang malam tak henti, memegang kuas tak terlepas.
Oh, andaikan aku mencapai cita-citaku, aku akan semakin tekun. Melukis adalah cita-citaku. Wow, Terima kasih, bagus Pak. sekali. Tepuk tangan buat Ananda Oka ya. Nanti dikasih hadiah buat Ananda Oka bermalam di Bali ya. Terima kasih, Iya, Pak. Emang bagus sekali puisinya, Bu Oka. Bapak doakan kalau sudah jadi pelukis, jangan lupa lukis Pak Indra ya yang bagus ya. Iya, Pak. Iya, Bapak kasih kesempatan satu siswa lagi yang akan membacakan puisinya. Ayo siapa satu lagi? Adakah yang bersedia? Ananda Liza? Pak, Iya, gimana Ananda Liza? belum selesai Pak, pendek. Tidak apa-apa, seselesainya saja. Bapak Iya, persilakan Pak. ya. Iya, Pak. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pemrih berbagi ilmu. Segitu aja, Pak. Wah, tepuk tangan. Semoga Bu Liza kelak menjadi guru yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswinya. Amin. Dan jadi guru profesional bersama Pak Indra ya. Iya, Pak. Selanjutnya tadi yang terakhir ya. Udah ini kita akan ada tugas lagi dari Pak Indra. Ananda Saiful, Bapak persilahkan. Baik, Pak. Aku ingin jadi penerbang. Aku ingin menjadi penerbang, langit biru tempat bermain, melayang-layang, terbang setinggi mungkin. Tangkas berani laksana elang, jauh terbangku ke ruang angkasa, melayang-layang antara bintang-bintang. Wow, kayaknya Pak Saiful Azhar sudah besar pingin menjadi astronot Pak ya. Amin. Semoga menjadi astronot dari Indonesia yang bisa terbang keluar angkasa. Tepuk tangan dong buat Ananda Saiful Azhar dan buat Ananda semuanya. Puisinya bagus-bagus. Nanti puisinya akan Bapak kumpulkan, terus akan Bapak jadikan buku dan akan Bapak upload ke blognya Bapak ya. Boleh? Ya, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ada tugas buat Ananda semuanya tentang daur hidup hewan yang tadi Bapak tidak memberikan LKPD, tapi Bapak akan memberikan link tugas melalui aplikasi Quizizz. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Bapak. Akan bagikan linknya di grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Ya, yang paling besar nilainya akan Bapak kasih hadiah nanti ya. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya doa yang paling ya sebentar. Baik. Ya, sebentar. Iya, Bapak sedang mengcopy linknya, akan Bapak share link tugasnya di WhatsApp. Mohon izin untuk meng-share tugas. Dan di sini yang akan Bapak nilai tidak hanya ketepatan, tapi kecepatan juga. Ananda yang paling cepat menjawab akan mendapat tambahan nilai waktu. Jadi harus cepat dan tepat dalam menjawab soal yang akan Bapak share melalui WhatsApp. Sepertinya agak penting WhatsApp-nya. Sebentar ya Ananda. Iya, Ananda sudah ada yang lihat di HP-nya di grup Sudah, WhatsApp. Pak. Bapak sudah kirim. Sudah, Pak. Link. Masuk, Pak. Sudah. Ya. Ya, apabila sudah boleh diklik linknya. Sudah, Pak. Sudah ya. Baru mulai, Pak. Iya. Sebentar, akan Bapak perlihatkan di layar.
klasemennya secara langsung ya. Di sini yang baru masuk Ibu Liza saja. Yang lainnya masih menunggu. Ya, Bapak tunggu ya. Jaringan ini, Pak. Oh iya, jaringan ya, tidak apa-apa. Yang kesulitan nanti Bapak akan kirim soal offline ya. Iya, Ananda Atit sudah masuk. Ya, Ananda yang lainnya, Bapak mengerti mungkin karena jaringan ya. Ini siapa ya? Ya. Saya sudah masuk, Pak. Oh iya, Pak Arsa sudah masuk. Ini Pak sudah mulai masuk Pak. Jadi apa ini Belum Pak? mulai Tulis ya? namanya. Iya, belum dimulai. Bapak tunggu dulu yang lain ya. Tulis nama ini Pak. Ini ada tulis kolom masukkan nama kamu. Nah, itu dimasukkan namanya. Iya Pak. Pak, saya sudah masuk itu, Pak. Iya, mungkin masih di perjalanan ya. Oh, Ibu Ufi masuk. Iya. Baru ada 5 partisipan yang masuk. Yang lainnya masih di perjalanan mungkin ya karena kendala jaringan. Bapak tunggu 1 menit ya. Sambil menunggu yang lain. Iya. Oke, Pak Saiful udah masuk. Itu Pak Kira-kira saya siapa ya yang bakal ranking dalam pembelajaran kali ini? Semester yang lalu Ananda Saiful ranking pertama ya? Ya, Pak. Wow, pintar sekali. Kita lihat siapa ya di sini yang akan menjadi juara kelas pada sesi hari ini. Oke, sudah ada 8. Bapak izin mulai ya. Mungkin yang masih di perjalanan bisa menyusul dan tidak akan mengurangi nilai waktunya. Bapak mulai, siap? Siap Ya, Pak. Pak. Oke. 3, 2, 1, mulai. Iya. Ibu Ana sudah menjawab, Ibu Liza. Action kupu-kupu dalam daur hidupnya akan dikeluarkan dari Kecobong option dengan Iya, ayo semangat. Semangat. action dalam rantai makanan hewan berguna Iya, untuk Ibu menjaga. Liza paling atas tuh, paling cepat menjawabnya dan paling tepat. Option 2. Bersama Ibu Ana Muso. Iya, Ibu Ana. Jawabannya sama kayak Ibu Atit, Bu Ana, Bu Liza, tapi mungkin Bu Ana lebih cepat ya. Iya. Option 1. Ya, ini hanya game saja ya, anak-anak ya. Option 2. Yang jawabannya kurang tepat. Mungkin nanti kita latihan lagi. Jadi Bapak ada evaluasi soal mana yang masih susah untuk kalian. Kita pelajari lagi nanti ya, anak-anak. Ditandai dengan nomor. Option 1 Iya, banding sementara 4. Bu Ana masih Option 2 banding memimpin. 2. Option 3 banding 3. Ibu Option Umi. 4 banding 1. Wow. Question fase metamorfosis kupu-kupu yang merugikan petani Iya, terjadi pada Ibu tahap Lisa. Wow, belum ada Option kesalahan 1, Ibu Lisa. Pinter. Question urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna yaitu Option 1 Iya. telur, larva, dewasa, pupa. Option 2 dewasa, larva, pupa, dewasa. Iya, pada serius semua ya. Hewan yang mengalami perubahan Ayo bentuk semangat, ayo. Wow, Ibu Liza. Belum ada yang salah, pinter ya. Option Iya, waktunya masih 5 menit ke depan ya. metamorfosis sempurna ditunjukkan Sementara oleh ini hewan. akurasinya masih 60-70%. Wow, berarti Option 2 banding 1 kecuali. di atas KKM ya untuk rata-rata nilainya. Akurasinya dari seluruh siswa. Question hewan yang tidak melalui tahapan metamorfosis adalah Iya, menuju 72%. Pintar sekali nih murid-muridnya Pak Indra. hewan yang mengalami Bukan Pak Indranya yang metamorfosis pintar tidak ngajar ya, ini sempurna murid-muridnya udah pintar semua. belalang dan walang sangit. Option 2 Iya, nyamuk dan rayap. 3% akurasinya. Dan belalang. Ibu Liza pintar nih, masih belum ada yang kepleset ya. Hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna yaitu option 1 Iya, disusul oleh Ananda Saiful dan Ananda Mas Udin nih. Tadi di bawah, sekarang mulai naik ke atas, pintar sekali. Wow, persaingannya ketat sekali nih. Option 1 paru-paru. Option
Question berdasarkan gambar daur hidup buku. Tahap larva Ya, terjadi sambil pada Bapak nomor screen ya. option 1:3. Option 2:2. Question hewan di atas berkembang biak dengan cara. Option Fase benar-benar yang merugikan petani terjadi pada tahap. Mohon maaf. Iya. Waktu masih berjalan. Sudah habis, Pak. Iya, Ibu Atik, Pak Saiful, Pak Masudin, Ibu Ana sudah menyelesaikan, Ibu Umi juga. Bapak akhiri sesinya Iya, Udah, Bapak Pak. akhiri sesinya dan yang menjadi juara pada sesi hari ini adalah iya. Saya salah 4, Pak. Mohon maaf, sepertinya agak nol lagi ya waktunya ya. Saya cuma 60%, Pak. Iya. Iya, anak-anak Pak Indra yang baik semuanya, kita yang paling besar yaitu Ananda Liza. Tepuk tangan buat Liza. Iya, disusul oleh Ananda Atit dan Pak Arsa di posisi 2 dan 3. Yang lainnya juga sudah bagus ya. Ini evaluasi pertama loh. Nanti di evaluasi selanjutnya kalian akan Bapak kasih kesempatan untuk menghafal lagi agar mendapat nilai yang lebih baik lagi. Iya, Pak, seru, Pak, seru. Seru ya, Seru, seru Pak. semuanya. Main lagi, Pak. Ya, Pak. Ya, sekali lagi sesi hari ini kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Mungkin pembelajaran kita cukupkan oleh sekian. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan untuk menulis puisi kembali di rumah dikerjakan ya. Ya, sekian dari Bapak. Mohon maaf kekurangannya karena Bapak juga masih belajar dalam mengajarnya ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Halo. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, nampak segar nih udah terakhir nih udah mulai di amunisi terakhir nih Pak Indra untuk yang pertemuan hari Sabtu ini. Baik, silakan saya persilakan kepada Bu Hasrul kemudian Pak Gemini untuk saling bergantian memberikan komentar terhadap tampilan Pak Indra. Ya, terima kasih Bu. Pak Indra, mohon maaf ya lebih dahulu. Kalau dari pembukaan, pendahuluan, inti sampai penutup, kalau menurut saya sih sudah bagus. Kita jadi sebenarnya kalau di jam-jam segini itu kita sebenarnya ngantuk. Tapi karena ada permainan seperti ini, jadi agak segar lah. Ya. Sudah ada memanfaatkan teknologi dengan baik. Kemudian itu pembukaannya juga sudah bagus kalau menurut saya. Ya, itu saja sih dari saya, Pak. Terima kasih Bu Liza. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Asrul. Lanjutnya Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalkan ini jaringan saya kurang bagus gitu. Agak telat. Selanjutnya Pak Gemini Arsa, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu dosen. Mohon izin dan Pak Guru Papung. Menurut saya dalam pendahuluan sudah
berlangsung baik dan inovatif sekali Pak, di mana ada penggunaan alat musik seperti gitar. Menurut saya hal ini sangat-sangat dapat meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Untuk inti, di dalam pembelajaran inti juga menurut saya sangat baik, sudah langsung memberi contoh dalam kehidupan nyata, misalnya dalam kupu-kupu, Bapak tanya kalau di kehidupannya naiknya kemana, berarti kita sudah membayangkan tempatnya di mana seperti itu. Misalnya di sawah, itu kita sudah dibawa langsung ke sawah gitu. Itu sangat baik. Sudah dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran itu. Respon atas siswa juga menurut saya sudah ada dengan reward-reward tadi. Yang paling senang saya itu, tapi saya belum pernah mencoba pemberian kuisis, Pak. Dalam pemberian kuisis itu sangat baik menurut saya, di mana kaitannya dengan pembelajaran abad 21 ini dalam penggunaan TIK, tentu ini menambah skill atau kemampuan siswa itu sendiri, Pak. Terima kasih untuk pembelajarannya ini. Mungkin nanti bisa saya sedikit mengikutilah caranya gitu. Nah, dalam kesimpulannya mungkin saya saran sedikit kesimpulan dalam pembelajarannya, Bapak mungkin lupa tadi. Oh, lupa. Ya, kesimpulan pembelajarannya belum disampaikan, Bapak. Mohon maaf. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi sama Ibu dosen. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Arsa sudah mengingatkan, saya lupa. Asli. Ya, kembali Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Gemini, Bu Hasrul. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Mahrani. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu. Wah, Pak Indra. Telurnya bukan lagi sudah pecah, udah matang ini. Oke, pertama, mari kita berterima kasih kepada Pak Udin. Dua hal yang buat kita berterima kasih. Pertama, Pak Udin jadi orang pertama yang memberikan contoh. Ini nasib kalau orang pertama, Bapak Ibu. Kalau bagus jadi beban bagi teman-teman yang lain. Aduh, kenapa orang pertama ini yang ngambil gitu. Kalau bagus ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang masih perlu perbaikan, jadi contoh juga bagi teman-temannya. Jangan ngikuti begini. Jadi berterima kasihlah kita kepada Pak Udin karena ada yang dicontoh dari beliau dan ada yang dijadikan motivasi yang bisa kita pelajari dari beliau. Itu yang pertama, Pak Udin jadi hero-nya. Yang kedua, Pak Udin jadi korban di sini. Dari tadi saya mengamati 5 lagi yang tampil itu selalu ini kan Udin gitu ya. Pak Udin jadi korban melulu di sini. Oke, itu jadi dengan demikian keakraban di kelompok ini makin terasa gitu ya. Tuh. Baik. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang RPP-nya. Mohon izin Pak Indra, RPP Bapak pakai 2 muatan pembelajaran. Bahasa Indonesia dan IPS kalau tidak keliru. Gitu kan? IPA, Pak. IPA ya, mohon izin. Ya. Oh iya. Coba boleh Bapak bacakan nggak Pak tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang satu saja? Coba. Setelah guru dan siswa mengamati teks puisi, gitu kan? Siswa dapat menganalisis isi dan amanan puisi dengan benar. Betul? Soalnya tujuannya seperti itu? Ya, betul Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kalau tujuannya seperti itu, Bapak bikin pertanyaan, saya lihat di sini. Menurut pendapatmu, tuliskan isi dan amanat puisi di bawah ini. Jika saya jadi siswa Bapak. Ini kan pendapatnya. Kalau pendapat saya cuma 1 kata, kira-kira betul nggak Pak? Iya Pak, betul Pak. Betul. Kalau pendapat saya 1 buku, betul nggak? Betul Pak. Betul juga. Jadi kalau kita buat tujuan itu dibatasi. Kita batasi. Jadi jangan sampai 2 tujuan dirangkum jadi 1 tujuan. Isi dan amanat itu berbeda. Gitu. Kalau Bapak misalkan pengen dua-duanya didapat, maka tujuan pertama siswa dapat menyebutkan kandungan isi. Beda dengan isi. Kalau isi teksnya saja tinggal disalin ulang itu udah isi itu namanya. Tapi kalau kandungan isi itu mirip amanat ya. Jadi makanya harus dipisahkan. Itu terkait dengan
RPP-nya Pak. Makanya kita harus jeli, jangan sampai satu tujuan mencakup dua kata kerja operasional. Nanti anak-anak bingung, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi pembelajaran Bapak sudah menampilkan active learning, pembelajaran aktif gitu ya. Bapak semangat, meskipun udah capek semua ini sebenarnya, mata saya juga sudah berkunang-kunang ini, 2 laptop dihadapi. Tapi Bapak masih semangat gitu kan. Bapak mengoptimalkan 2 device Bapak meskipun sempat tadi storing gitu ya. Dua-duanya diaktifkan itu akhirnya apa? Bapak ngomong, wah muncul itu kayak menggema itu kan. Itu akibat dua-duanya diaktifkan. Kalau misalkan kita mau gunakan 2 device, satu dinonaktifkan suaranya atau speakernya, satu digunakan, maka aman gitu. Itu. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, kemudian yang lain terkait dengan pembahasan, Bapak tadi sempat membahas tentang daur hidup ya Pak ya, atau metamorfosis, betul. Mohon izin Pak bertanya, kalau saya jadi murid nih, sekarang saya bertanya ke Bapak. Ya. Pertanyaannya begini, Bapak tadi menjelaskan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bedanya di mana Pak? Sempurna dan tidak itu. Kalau metamorfosis sempurna melewati 4 fase Pak ya. Iya, kalau tidak sempurna hanya 3. Kalau misalkan fase dalam kandungan, fase masih anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu fase atau bukan Pak? Iya, itu fase hanya perubahan dalam sifat mungkin Pak, tidak ke fisik. Baik, sederhananya begini, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak itu jika sempurna, bentuk awal dengan bentuk akhir itu berbeda. Itu sempurna. Misalkan yang kupu-kupu bentuk awalnya apa? Telur. Habis telur apa? Jadi ulat, kan gitu. Habis ulat apakah langsung ini masih tetap ulat di akhir? Enggak. Habis ulat berubah lagi jadi kepompong. Habis kepompong baru apa? Kupu-kupu. Ini enggak ada yang sama. Nah, itu sempurna. Iya. Tapi kalau yang tidak sempurna, ayam misalkan, habis telur netas jadi anak ayam. Makin lama besar jadi induk ayam, ya ayam juga. Jadi hanya bedanya letak di ukuran tubuh dan yang minimal bentuk yang tidak jauh beda lah. Nah itu tidak sempurna. Jadi anak itu bisa paham. Oh kalau misalkan kita cuma berpatokan pada melewati 4 fase, anak-anak kadang-kadang hanya ngelihat anak ayam sama induk ayam. Kadang-kadang ngelihat kadal dan apa gitu ya. Nah jadi anak-anak masih belum paham. Tapi kalau misalkan mereka paham, oh ternyata letaknya di sini perbedaannya. Kalau sempurna itu tidak ada perbedaan colok yang waktu dia kecil beda dengan waktu dia dewasa gitu. Nah itu akhirnya ternyata bisa disimpulkan kecoa masuk dalam kategori ini, lalat masuk ke dalam kategori ini dan seterusnya. Nah itu bisa kuatkan ke anak-anak. Nah saran saya untuk Kak Indra, jangan biasakan motong kalimat Pak, aduh mati anak-anak Pak. Banyak saya catat tadi, mohon izin ya Bu Oka dan Pak Gemini di Bali itu kan, misalkan begini, kalau ada anak yang terbiasa menyebut dewata itu kan? Iya. Iya betul, kalau misalkan Pak Indra nyebut dewa, nah kalau anak Bali nyebut dewata, mau ngapain Bapak? Ayo, Bapak nyari penyakit sendiri Pak. Tapi kalau anak di Bandung dewasa, biasa saja gitu ya. Di Pontianak dewasa. Coba kalau misalkan ngajar pas ini anak-anak Bali dewata, mau ngomong apa? Disalahkan kita yang salah. Gitu ya. Itu yang perlu jadikan pembelajaran. Makanya perlu kata yang utuh, jangan dipenggal. Gitu. Nah, kemudian yang saya suka dari Pak Indra adalah ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Gunakan platform online Bapak Ibu. Saya untuk tahun ini saya menguji UKIN 3 kali dengan angkatan 4 tahun ini. Kan angkatan 1, 2, kemudian angkatan 3 saya tidak menguji, masih belum ada jadwal. Angkatan 4 ini insya Allah kita akan menguji. Jadi minimal 3 kali sudah tahun ini. Kemudian tahun yang lalu juga saya menguji UKIN. Nah Bapak Ibu, ada satu kategori di UKIN itu adalah pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan platform online. Nah, bisa jadi sifatnya untuk ice breaking atau bentuk-bentuk yang lain atau penilaian. Nah, saat guru memaksimalkan itu ada penilaiannya. Jadi Pak Indra tadi menggunakan quizzes, boleh juga menggunakan misalkan Kahoot dan lain sebagainya. Atau apapun yang untuk ice breaking gunakan yang online Bapak Ibu,
itu ada kategori penilaiannya. Jadi Bapak Ibu nanti disiapkan saja ya. Nah, kalau nggak salah masih ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Satu lagi. Oh ya, satu lagi yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua luar biasa jadinya. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Dioti. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mahrani, Bu Hasrul, dan juga Pak Gemini. Ini kayaknya udah semua ya, masukan-masukan dan sebagainya. Jadi memang pada saat Pak Gemini ya tadi tampil itu, saya juga udah menyatakan bahwa Bapak Ibu harus persiapan betul-betul ya mengenai materi gitu kan, karena kita nggak tahu surprisingly question dari siswa kita itu kayak apa gitu. Nah ini juga berlaku di Pak Indra gitu ya. Jadi mungkin lebih dipersiapkan kembali di dalam kegiatan inti seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir ya konklusinya. Di konklusinya adalah Bapak Ibu saya harapkan, namanya pendidikan itu kan long life education ya. Pendidikan itu sepanjang masa gitu. Oke lah, pada saat ini Bapak Ibu dan termasuk saya jadi juga menjadi seorang guru gitu ya, sebagai seorang pendidik gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita belajar kembali gitu ya mengenai teori-teori keterampilan ya, teori keterampilan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Teori keterampilan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu ya dimulai dari yang awal Bapak Ibu, dari mulai yang paling biasanya kita lakukan, yaitu teori atau keterampilan bertanya, kemudian keterampilan menguatkan, kemudian keterampilan menjelaskan materi, kemudian keterampilan kita dalam mengelola kelas dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita ini istilahnya, wah aku ini udah jadi guru udah sekian tahun gitu kan, udah pengalamannya udah talk chair udah lama ya, kita nggak boleh juga seperti itu gitu kan. Kita harus tetap upgrade ilmu gitu. Dan yang paling utama Bapak Ibu, menurut saya pribadi ya, tapi nggak apa-apa sih, itu balik ke diri masing-masing gitu. Ketika kita menerima saran, kritikan itu ya sebaiknya diterima dengan baik gitu ya. Mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita. Dan apapun yang kita lakukan, karena kita ini di posisi yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tidak tahu, kemudian apa yang perlu kita tingkatkan lagi, dan semuanya itu baiknya didasarkan pada referensi-referensi yang mumpuni seperti itu. Jika kita membaca referensi yang mumpuni itu masih belum paham, ya ada kalanya kita melaksanakan diskusi mungkin dengan teman sejawat dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, walaupun saya yakin betul Bapak Ibu ini istilahnya lebih tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Istilahnya Bapak Ibu ini semuanya adalah eksekutor gitu ya, eksekutor di lapangan. Ya kalau saya pribadi itu pernah saya katakan kepada Bapak Ibu ya, saya di sini lebih konsennya sekarang adalah andragogi Bapak Ibu, yaitu berpikir saya itu menekuni andragogi adalah cara mendidik orang dewasa. Itu yang saya tekuni sekarang gitu kan. Tapi tanpa menutup kemungkinan saya juga belajar tentang pedagogi, karena subjeknya nanti gitu kan yang akan dieksekusi oleh mahasiswa saya ya anak-anak gitu kan. Kalau pedagogi itu kan ilmu untuk mendidik anak gitu. Lain lagi dengan andragogi adalah ilmu mendidik orang dewasa. Nah, saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua gitu ya. Tapi marilah di sini kita sama-sama belajar gitu ya, seperti yang dikatakan juga oleh Pak Mahrani tadi gitu. Kita jadikan forum ini untuk belajar. Walaupun Perticeng ini dikatakan sebagai batu sandungan ya, tapi bukan batu sandungan yang konotasinya negatif gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mahrani, batu sandungan di sini adalah batu sandungan yang konotasinya ke arah positif. Karena apa? Karena dengan kita melaksanakan Perticeng itu akan terlihat di mana sih letak dari kekurangan kita gitu kan dalam melaksanakan eksekusi pembelajaran. Nah, di situ. Jadi ini double ya, bukan hanya batu sandungan tapi juga batu lompatan gitu. Lompatan apa? Ya lompatan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikasi pendidik yang profesional. Ya insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar nanti sampai di UKIN, sampai di UP dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan
goal dari pelaksanaan kegiatan ini. Seperti itu. Untuk terakhir, saya persilakan kembali Pak Mahrani, ada tambahan-tambahan Bapak untuk secara general. Sebenarnya ini kalau udah guru gitu ya, udah aman deh. Yang jelas, Bapak Ibu, belajar itu bisa dari mana saja, dari siapa saja. Salah satu unsur keberkahan kita dalam belajar adalah tatkala kita mudah untuk mengucapkan terima kasih pada siapapun yang bisa memberikan kita pembelajaran, baik itu secara langsung ataupun melalui teguran. Itu karena sejatinya keberkahan itu akan berimbas pada diri kita dan berimbas pada murid kita. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin orang yang tipikal selalu semangat. Kalau Bu Dioti kebetulan beliau ini juga dosen penguji untuk adik ipar saya. Jadi kemarin itu. Dan saya kebetulan waktu 2015 sampai 2017 juga mengajar di PGSD, Bu. Saya menemani Profesor Marzuki pada saat itu. Kalau Bu Dioti 2018 kalau tidak keliru ya, Bu ya. Iya. Saya baru tahun 2019. Oh, 2019. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini merupakan awal dari sebuah proses perjalanan panjang. Awal yang harus kita persiapkan dengan baik sehingga bisa jadi pembelajaran kita bukan hanya pada saat kita PPG Bapak Ibu. Tetapi namanya belajar itu adalah hal yang kita pelajari untuk kita terapkan ke depannya. Nah, Bapak Ibu di sini kita belum maksimal, oke, nggak masalah. Tapi setelah kita punya sertifikat pendidik nanti, insya Allah Bapak Ibu harus gunakan itu, optimalkan. Karena sejatinya profesional itu bukan terkait pada saat kita belajar Bapak Ibu. Tapi hasil dari belajar itu yang kita terapkan, itu profesional. Terima kasih, semangat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Senin. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan pada kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, ini satu lagi Bapak Ibu, mumpung saya teringat tadi pasti saya mau bentar mau apa ya? Oh iya, Bapak Ibu, ini yang saya maksud ya untuk per-teaching selanjutnya, ini masih ada 6 peserta Bapak Mahrani ya, yang hari Senin nanti masih ada 6 peserta Bapak. Kemudian kita bagi menjadi 2 sesi juga, jam 7 dan juga jam 1 atau setengah 2 ya Bapak Ibu ya, nanti kita kondisikan kembali lah di hari Senin itu. Kemudian pelaksanaannya juga seperti ini, nanti 3 orang, pagi 3, kemudian yang siang juga 3. Jangan lupa Bapak Ibu yang akan tampil itu belajar kembali mengenai keterampilan dasar mengajar, ya, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, mengadakan variasi, kemudian keterampilan menjelaskan, membuka dan menutup, kemudian membimbing diskusi, mengelola kelas, kemudian satu lagi, ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu, apa ya? Keterampilan mengajar. Kurang satu lagi yang saya dari sebutkan tadi, nanti Bapak Ibu bisa lah, mencari referensinya. Mungkin Pak Mahrani bisa menambahkan Pak, dari yang saya katakan tadi. Waduh, ini juga sempat lupa nih saya. Kayaknya udah lengkap ya, keterampilan Keterampilan dasar guru udah lengkap. Ya, keterampilan dasar guru udah lengkap ya Pak ya? Nah, nanti di akhir insya Allah mudah-mudahan kalau itu saya minta alamannya ya, saya kirimkan buku saya nanti untuk Bapak Ibu kelompok ini. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya Pak. 8 keterampilan mengajar ya Bapak Ibu ya, diulang kembali. Mungkin seperti itu ya Pak Mahrani ya, yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu yang jadi goal kita di saat-saat seperti ini, sehat selalu itu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga dengan Pak Mahrani yang sudah bersedia menemani Bapak Ibu di sini saling berbagi ilmu gitu ya. Sampai jumpa lagi hari Senin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu.